Shalom anak-anak, apa kabarnya? Puji Tuhan kalau pada baik-baik saja. Nah, sekarang kita mau belajar sama-sama pendidikan agama Kristen Budi Pekerti di kelas 11 ini. Nah, sebelumnya Ibu mau satu orang pimpin kita dalam doa ya, sebelum memulai pelajaran. Oke, silakan. Sebelum Ibu menjelaskan materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada anak-anak mengenai pembahasan materi sebelumnya. Nah, pada yang masih ingat anak-anak, nah kita tuh masih membahas di bab 3. Betul, bab 3 di bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, sekarang kita sudah pertemuan kelima ya. Nah, di sini di pertemuan kelima ini Ibu akan menjelaskan mengenai cerita atau kisah Alkitab dari bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, tapi sebelum itu Ibu ingin menampilkan dua gambar yang kalian bisa lihat di layar ya. Bisa kalian lihat ada gambar A dan gambar B. Nah, di sini ada yang bisa menjawab apa perbedaannya nih anak-anak dari gambar A dan gambar B? Iya, benar. Berarti semua sama-sama setuju ya. Jadi gambar A di sini adalah keluarga yang bahagia. Mereka berdansa, menari, menyanyi. Pertama bahagia, mereka sangat kompak. Sedangkan yang satunya lagi, saat makan mereka saling bersih tegang. Mereka bertengkar ya. Di sini ada yang mukul-mukul, ada yang keluar, ada yang pergi, ada yang asik makan sendiri. Ya, berarti keluarga yang tidak bahagia. Nah, tentunya pasti kita semua pengen ya jadi anak-anak yang keluarganya bahagia. Siapa yang mau keluarganya bahagia? Oke, amin. Ibu doain kalian menjadi anak-anak ya yang punya keluarga yang bahagia dan menjadi berkat buat orang tua kalian. Oke, nah dari gambar ini udah ada yang tahu dong kemarin kita membahas tentang apa? Betul, kita membahas tentang definisi keluarga yang bahagia, yaitu keluarga yang takut Tuhan ya. Keluarga yang takut Tuhan adalah keluarga yang mengasihi keluarganya, menghormati keluarganya, ya. Dan kita juga belajar ciri-ciri ya. Udah tahu ya ciri-cirinya, Ibu bilang kemarin ada singkatan 3B, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Iya, benar sekali. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, di sini Ibu menampilkan lagi gambar yang bergerak berupa animasi, yaitu mengenai pohon ya. Kalian bisa lihat ya di sini ya anak-anak layarnya. Ya, yang pertama itu pohon itu adalah akar pohon. Nah, yang kedua di sini pohonnya mengalami pertumbuhan, yang ketiga berbuah. Nah, jadi di sini Ibu ingin mengilustrasikan bahwa keluarga anak-anak semuanya itu adalah seperti sebuah pohon. Nah, sebelumnya siapa di sini yang punya pohon, tanaman yang nanam, punya tumbuh-tumbuhan? Oh iya, ada beberapa. Oke, orang tuanya yang suka nanam, yang suka sampai berbunga, berbuah lebat. Nah, ini kita mau belajar sama-sama dari sebuah pohon. Nah, tentunya pohon itu mengalami pertumbuhan ya anak-anak, tidak mungkin langsung berbuah atau tidak mungkin langsung menghasilkan buahnya atau berbunga-bunga. Tapi mereka melewati rangkaian proses siklus sehingga dia menjadi pohon yang berkembang secara luar biasa, berkembang besar, yang kuat, yang lebat. Nah, yang pertama tentunya pohon itu harus berakar dulu, ya. Kenapa sih harus berakar? Karena dengan berakar dia bisa bertumbuh. Nah, akar inilah yang berfungsi untuk menopang sebuah pohon atau tanaman tersebut untuk menyerap berbagai sumber gizi makanan, menyerap air, menyerap nutrisi, dan juga yang menguatkan pohon tersebut untuk tidak tumbang, tidak jatuh, tidak hancur pada saat terjadi musim banjir mungkin, bencana alam dan sebagainya. Dan akar yang kuat tentunya akan menghasilkan daun, cabang, ranting, bunga, bahkan buah yang lebat. Nah, setelah berakar, pohon ini akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh karena dari akar-akarnya dia akan bertumbuh menghasilkan tumbuhan yang sehat tentunya ya. Tumbuhan yang bertumbuh subur. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari akar naik muncul daun-daun, muncul tumbuhan. Lalu di sini akhirnya tanaman itu, pohon tersebut berbuah. Wah, kayak pohon mangga pasti buahnya mangga. Nah, berbuahnya berlebat-lebat. Dari kisah pohon tadi, ilustrasi pohon, di sini kita tahu bahwa kita pun harus
mengikuti siklus pohon. Kita pun harus berakar, bertumbuh, dan berbuah tapi di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus. Nah, kenapa begitu? Karena kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa hidup sendiri ya anak-anak. Kita juga sebagai keluarga Allah, kita juga sebagai anak di tengah keluarga kita harus punya fondasi, kita harus punya pegangan, punya sumber, yaitu Kristus, supaya keluarga kita bisa bertahan dalam menghadapi setiap persoalan hidup dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai fondasi dan pemimpin tertinggi di dalam keluarga kita. Nah, kita juga harus bertumbuh, tidak hanya bersumber atau berdasarkan percaya kepada Yesus saja, tapi kita juga harus bertumbuh di dalam Kristus. Kita harus mengalami perubahan karena yang lebih baik. Nah, kita bisa jadi berkat di tengah keluarga kita. Keluarga kita juga bisa bertumbuh, sama-sama bertumbuh di dalam Yesus Kristus, sama seperti pohon tadi yang bertumbuh sehingga menghasilkan pertumbuhan, menghasilkan perubahan, kemajuan. Nah, tentunya dengan cara gaya hidup untuk kita merenungkan firman-Nya, memperkatakan firman dan mempraktikkan firman Tuhan setiap harinya. Nah, yang terakhir, gak cuma sampai bertumbuh, kita gak cukup hanya percaya Tuhan Yesus, kita juga gak cukup bertumbuh di dalam pengajarannya, dalam firman Tuhan, tapi kita juga harus berbuah. Karena buat apa kita berakar, bertumbuh, tapi kita tidak menghasilkan buah ya anak-anak ya. Karena pertumbuhan tanpa buah itu adalah sia-sia. Nah, berbuah tentu di dalam Kristus, supaya nama Allah dipermuliakan dan pertumbuhan tersebut terbukti nyata, ada hasilnya. Kita bisa menjadi berkat bagi keluarga dan orang lain. Dan dengan menjadi berkat, tentu kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan hal yang menyenangkan bagi Tuhan, menghasilkan buah-buah roh. Kita tahu ya, buah-buah roh ada berapa? Ada 9 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kelembutan, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri, semuanya. Dan tidak ada yang menentang buah-buah yang baik ya anak-anak. Siapa di sini yang mau berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus? Wah, banyak ya, puji Tuhan. Nah, kalau misalnya kalian belum mencapai, Bu saya belum bertumbuh, Bu saya belum berbuah, tidak apa-apa, kita sekarang sama-sama belajar. Atau mungkin ada yang masih belum berakar di dalam Kristus, belum percaya sama Tuhan Yesus. Yuk, di sini kita mulai dari diri kita ya anak-anak ya. Mulai, entah kalian anak keberapa di keluarga kalian, entah kalian dari latar belakang keluarga apa, kita mau mulai dari diri kita untuk kita mau berubah ya, sesuai kehendak Tuhan. Oke anak-anak, nah Ibu akan menampilkan sebuah video singkat ya mengenai kisah Alkitab yang tadi Ibu sudah kasih tahu, yaitu ada di mana? Betul, ada di Lukas 8 ayat 4 sampai 15 yang tadi kalian sebelumnya ini ya sudah baca ya. Nah, setelah dibaca, kita mau sama-sama menonton. Oke, mohon semuanya pada memperhatikan ya anak-anak. Selamat menyaksikan. One day, a farmer went out to sow some seeds. As he walked along, he threw the seeds wherever he went. Each seed was the same, bright and green and full of the potential for life. Some of the seeds fell on stony ground. There was nowhere for their roots to grow. They just sat there. Birds spotted the seeds from the air. They flew down and ate them up. Some seeds fell on rocky places, where there wasn't much soil. They quickly grew at first, but the soil was shallow.
And when the sun came up, they withered and died because they had no root. Some other seeds fell among thorns. The seeds started to grow, but the thorns grew bigger and they choked the new plants, so they didn't produce any crop. They just disappeared. But other seeds fell on good soil. They grew and grew, strong and bright, and the life in the seeds bore an amazing crop, some with 30 grains, some 60, and some even 100 grains of corn. Nah, di sini Ibu mau nanya, dari video yang tadi kalian sudah tonton, meskipun tidak ada penjelasan, hanya berupa gambar animasi saja, Ibu percaya kalian sudah bisa mengetahui apa maksud dari video tersebut. Nah, di sini ada yang mau berani menyampaikan pendapatnya. Ibu sangat apresiasi. Boleh, silakan. Oke. Ya. Lalu apa lagi? Oke, tepuk tangan buat anak-anak yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi video tadi sesuai ya dengan yang tadi Ibu sebelumnya suruh baca di dalam Lukas ya, anak-anak ya. Lukas 8 ayat 4-15, yaitu tentang, ya betul, perumpamaan tentang penabur. Nah, jadi di situ ada berapa benih? Ada 4 benih ya anak-anak ya. Di sini kita belajar, ada yang pertama, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Yaitu kita sebagai orang percaya yang hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak mau melakukannya. Kita hanya dengar di ibadah, udah itu kita lupa. Nah, yang kedua, ada benih yang jatuh di tanah bebatuan. Itu kita orang percaya, anak Tuhan yang kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi kita hanya selewat atau tidak benar-benar, tidak sampai menyimpan dan merenungkan firman Tuhan tersebut di dalam hatinya. Nah, yang ketiga, tadi kalian lihat kan benihnya itu ada yang banyak banget masalahnya, ada yang jatuh di pinggir jalan dari tanah bebatuan. Lalu tadi ada kayak monster-monster, ya itu yang jatuh di tanah semak duri. Jadi di sini kita udah percaya, udah dengar firman Tuhan, udah percaya, udah datang beribadah, kita juga udah renungin firman Tuhan, kita udah ingat firman Tuhan itu, tapi kita di sini kita cuma senang mendengarkan firman Tuhan, tapi di satu sisi kita masih melakukan dosa, anak-anak kita masih mencintai dosa. Nah, sedangkan yang terakhir, nah dari semuanya tadi 3 ya, semuanya gagal, tidak bertumbuh subur. Nah, ini yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang baik dan subur. Yaitu kita sebagai orang Kristen, orang percaya anak Tuhan yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi nggak cukup mendengar lalu lupa, atau nggak cukup merenungkan, atau nggak cukup cinta, senang dengan firman Tuhan, tapi kita nggak mau melakukan, atau kita masih kompromi sama dosa. Nah, nggak cukup sampai di situ, tapi kita mau melakukan firman Tuhan. Amin, anak-anak. Coba dari keempat benih, kalian benih yang mana nih? Iya, nggak apa-apa kalau misalnya masih mungkin masih di pinggir jalan atau di tanah bebatuan, Bu. Saya masih di tanah semak duri. Nggak apa-apa, Ibu sangat menghargai kejujuran kalian. Nah, yang penting di sini kita mau sama-sama belajar ya anak-anak ya. Dan tadi kita sudah mengerti ya, kita harus berakal, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus, dan kita juga harus menjadi ya benih yang ditabur di tanah yang subur ya, tanah yang baik.
Oke. Nah, di sini ada istilah growth. Siapa yang tahu growth? Ya, itu bahasa Inggris dari bertumbuh. Nah, Ibu punya akronimnya nih, Ibu punya istilahnya dari kata growth. Nah, jadi ada GROWTH, ada 5 ya anak-anak. Yang pertama, go to God in daily prayer. Nah, ini bisa kita lakukan dari istilah grow ini ya. Itu kita berkomunikasi kepada Allah dalam doa setiap hari. Jadi siapa di sini yang suka berdoa, yang suka atau yang mungkin udah lama nggak berdoa, yuk kita sama-sama kembali kita sama-sama berdoa lagi ya anak-anak ya. Jangan sampai lupa dalam setiap harinya. Nggak apa-apa mau pendek, mau apapun, yang penting kita libatin Tuhan. Nah, yang kedua ada R. Ayo, apa? Read God's word every day. Jadi kita harus membaca Alkitab setiap hari. Jadi nggak cukup berdoa, kita harus membaca firman Tuhan, Alkitabnya. Ya, Ibu saranin Alkitab fisik ya. Di rumah, di sekolah, dimanapun kalian berada, kalian harus baca. Gak apa-apa mau 1 ayat, belum bisa banyak, yang penting kalian baca rutin. Yang ketiga adalah obey God moment by moment. Kita menaati Allah setiap saat, setiap waktu. Ya anak-anak ya. Kita menaati apanya? Menaati perintah Tuhan, menaati firman Allah yang ada di dalam Alkitab tadi yang tadi kita baca. Lalu ada witness for Christ by our life and word. Jadi di sini kita bersaksi tentang Kristus lewat apa anak-anak? Lewat 2P. 2, yaitu perilaku dan perkataan kita. Ucapan kita, sikap kita, tingkah kita harus mencerminkan Yesus Kristus. Karena tadi apa? Karena kita mau tadi apa? 3B tadi ya, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Lalu T-nya trust God every detail of our life. Kita percaya, yakin, menyerahkan semua bagian kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini yang terakhir adalah H. Holy Spirit, allow Him to control and empower our daily life and witness. Jadi di sini kita harus mau mengizinkan Roh Kudus ya. Roh Kudus adalah Tuhan juga ya anak-anak ya. Mengendalikan dan memberdayakan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Jadi Ibu udah kasih solusinya. Kita boleh dicatat anak-anak, diingat, dan kita harus mulai praktekkan ya. Ini simple banget, ini kelihatannya simple tapi Ibu percaya besar banget dampaknya buat kita, apalagi kita sebagai anak Tuhan yang mau bertumbuh di keluarga kita, menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang bahagia. Jadi tadi yang Ibu kasih kesimpulannya adalah doa, membaca Alkitab, taat dengan perintah Tuhan, bersaksi lewat ucapan dan tingkah laku kita, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan terakhir yang keenam, ada 6, yang keenam yaitu kita mengizinkan Roh Kudus ya. Mengizinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita, berarti kita tidak lagi dikuasai oleh kedagingan. Roh Kudus itu adalah bisa melalui hati nurani kita, melalui rema firman Tuhan, melalui teguran, nasihat dari orang-orang percaya, dari orang tua kita, dari teman-teman kita seiman dan sebagainya. Oke. Apakah di sini sudah mengerti atau ada yang mau bertanya? Sudah mengerti ya, puji Tuhan. Nah, sebentar lagi sepertinya waktu kita udah mau berakhir di pertemuan kelima ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Ibu mau kasih ayat untuk kalian, bukan cuma dihafalkan tapi direnungkan ya. Ya, ada di Efesus 4 ayat 15, boleh dibuka bersama-sama. Oke. Kita baca ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dan di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Jadi Kristus yang adalah kepala dan kita adalah tubuhnya, saudara-saudaranya. Kita harus mengikuti Kristus ya, mengikuti Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Nah, karena pertemuan kemarin kita nggak ada tugas, jadi sekarang Ibu mau kasih tugas dari
kisah Alkitab dan video yang tadi kita tonton, analisis kita bersama-sama ya anak-anak, karena kalian sudah kelas 11 juga, Ibu percaya kalian bisa mengerjakan tugas ini. Nah, Ibu di sini akan terangkan hanya ada tiga soal ya anak-anak ya. Yang pertama, kalian bisa baca di layar ya. Jadi Ibu minta kalian untuk menjelaskan hasil pengamatan dan pemahaman kalian. Kalian tulis dalam bentuk Word atau mungkin tulis tangan, boleh yang tidak punya laptop, mengenai hambatan. Apa sih hambatan, halangan yang menyebabkan keluarga kalian, saudara kalian, papa mama kalian, atau keluarga besar kalian tidak bertumbuh ya. Berdasarkan perumpamaan penabur tadi ya, ada 4 jenis tanah. Masih ingat ya, di pinggir jalan, berbatu, semak duri, dan ya yang subur. Nah, kalian tuliskan kenapa keluarga kalian tidak bertumbuh dan keluarga kalian tidak bertumbuhnya masuk ke dalam jenis yang mana. Oke, kalian ceritakan dengan jujur ya anak-anak ya. Yang kedua, apakah keluarga kalian sudah termasuk kelompok yang bertumbuh atau belum? Nah, lanjutan dari yang pertama, kalau memang sudah bertumbuh, kalian bisa jelaskan alasannya. Sudah Bu, karena bla 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 bla, atau mungkin belum Bu. Nah, kalian bisa kasih tahu kenapa belumnya supaya kita bisa saling supaya Ibu bisa tahu dan Ibu juga bisa nanti kasih masukan, bisa doakan kalian. Oke, yang ketiga, bagaimana kontribusi kalian sebagai anak Tuhan dalam mendukung pertumbuhan keluarga kalian? Nah, jadi kontribusi di sini adalah sumbangsi atau apa yang kalian lakukan ya sebagai anak di keluarga inti kalian atau keluarga besar kalian untuk mendukung pertumbuhan kalian, mendukung pertumbuhan keluarga kalian, yaitu keluarga yang menjadi keluarga yang apa? Keluarga yang bahagia ya. Keluarga yang bahagia menurut Kristen adalah keluarga yang takut kepada Tuhan. Benar. Yang tadi 3B, oke, diingat ya. Nah, hanya segini saja soalnya, tidak banyak-banyak. Nanti Ibu masukkan lagi di Google Classroom ya, yaitu di Google Classroom di link PAK kelas 11 di bab 3 bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, Ibu tunggu hasil jawaban kalian di Jumat depan melalui GCR ya, atau bisa juga tulis tangan. Nah, jawaban yang terkreatif dan terjujur akan ditampilkan pada pertemuan selanjutnya ya, sebagai bentuk apresiasi Ibu dan teman-teman yang lain juga bisa belajar. Nah, dan tentunya pasti akan mendapatkan hadiah menarik dari Ibu ya, sebagai bentuk kenang-kenangan dan juga apresiasi dari Ibu. Oke, terima kasih. Nah, jadi sebelum kita terakhir menutup dan kita berdoa, di sini ada yang mau menyimpulkan seluruh pertemuan kita hari ini, anak-anak, boleh? Jangan nunjuk-nunjuk ya, siapa aja. Oke, ya betul. Terima kasih sudah menjelaskan. Berarti yang kesimpulan intinya adalah kita sebagai anak Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam menjadi keluarga Allah ya, keluarga yang takut Tuhan dengan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus ya, betul. Dan tidak hanya sampai di situ, kita juga harus belajar menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, yang menghasilkan buah yang berlipat-lipat dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan dan mengikuti tadi 5 solusi atau langkah praktis dari 6 ya anak-anak, 6 langkah praktis dari kata growth yang tadi Ibu sudah terangkan. Oke, kita akan mengakhiri kelas kita dan kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya anak-anak. Yuk kita mau sama-sama berdoa ya. Amin. Oke. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Shalom.